Halo, Hai, Dokter Zi. Widi. Apa kabar, Baik, Dok? baik. Halo. Nah, ini ada Ken sama Gret. Mereka ini Halo, adalah kenal. food vlogger. Wah, halo Ken, halo Gret, salam kenal. Kebetulan banget nih Kak Zizi nemuin kita sama Dokter Widi. iya. Biar bisa nanya-nanya. Iya ya. Nah, ini pasti punya concern juga nih, soalnya hobinya makan, Dok. Iya ya. Dan udah jadi bagian dari pekerjaan juga. Oh. Oke. Nah, ini seru banget nih di sini. Kita udah ada beberapa makanan. Nah, kita review ya. Oke. Kandungannya ya, Dok, Kandungannya, ya. nih, Om. Bukan review rasanya sekarang. Menurut Zizi, yang paling tinggi kadar kolesterolnya yang mana? Waduh, langsung dites nih. Kira-kira. Kalau menurut aku, ini apa sih ngomong-ngomong udang ya? Nah, ini udang nih, ini goreng. udang telur asin. Ini ikan bakar. Ini ayam goreng. Ini ada sayur apa karedok ya? Karedok, Karedok. ya. Oke. Nah, dari sini apa nih? Kalau kata aku kayaknya ini nih, Dok. Soalnya ada telur asinnya. Kalau menurut Ken? Ini soalnya udah udang kolesterol tinggi, telur asin digoreng lagi. Nah, benar. Jadi yang paling tinggi ini nih, udang goreng telur asin. Ya. Benar ya, itu ya, Benar. Dok, ya? Jadi yang ini. Jadi udang itu merupakan makanan yang mengandung kolesterol tinggi. Iya. Jadi seafood kan kita tahu kolesterolnya tinggi. Ya. Nah, udang ini salah satu yang paling tinggi. Oh, di antara makanan Di antara laut. seafood yang lain, Oke. misalnya di antara cumi, di antara ikan. Nah, udang ini salah satu yang paling tinggi. Nah, prosesnya juga membuat udang goreng ini jadi makin tinggi karena yang digoreng itu kolesterolnya lebih tinggi dibandingin yang dibakar. Oh, Gitu. Atau proses dipanggang, lain atau di gitu roasted, ya. atau proses-proses yang lain gitu. Jadi betul. Jadi kalau kita lihat kadar lemak udang yang digoreng itu bisa sampai kurang lebih 11 gram. Tapi kalau yang dibakar atau yang dipanggang itu cuma sekitar 5 gram. Jadi bayangin, prosesnya aja mengurangi kadar kolesterol hampir setengahnya. Iya, benar-benar. Nah, gitu ya, jadi Dok, ya? kita mesti lihat nih prosesnya gimana, makanannya jenisnya apa yang mau kita makan, gitu. Nah, di sebelahnya ada seafood juga, Iya, ya. Kalau menurut Ken gimana nih ikan nih? sehat. Sehat, ya kan? Ikan tuh rendah lemak, terus dibakar juga nggak menambah lemak lagi. Betul. Oh, gitu ya. Emang ini beneran food vlogger nih. Hebat Jadi ya. food vlogger gak cuma makan doang, tapi ilmu tentang makanannya juga oke banget ya. Iya. Oke. Ini sangat baik buat jantung. Oke. American Heart Association atau Asosiasi Kesehatan Jantung di Amerika bilang bahwa makan ikan seminggu 2 kali itu dapat menurunkan resiko penyakit jantung. Gitu. Jadi kita memang betul harus rajin makan ikan walaupun ini seafood, dia rendah kolesterol tapi juga dia mengandung banyak omega juga. Gitu yang membuat baik untuk kesehatan pembuluh darah jantung. Benar. Apalagi ini prosesnya dibakar. Oh iya. Sekali iya. lagi, yang digoreng itu kolesterolnya lebih banyak dibandingin yang dibakar. Jadi ini udah ikan dibakar, oke banget. Karedok ada di sini mewakili sayur. Sebenarnya memang dia kan ada bumbu kacangnya. Kacang, bumbu yang digoreng yang memang ada gorengannya juga. Cuman kalau kita mengasosiasikan sayur, sayur itu dia tidak hanya punya kolesterol, tapi dia punya fitosterol. Apa tuh? Fitosterol itu justru yang menghambat penyerapan lemak di usus. Oke. Gitu. Jadi kalau misalnya kita makan kolesterol disertai dengan sayur, kita bisa mendapat efek si fitosterolnya itu. Gitu. Jadi makanya kita harus seimbang makannya. Kalau mau makan yang berlemak, harus juga makan makanan yang mengandung fitosterol, sayur-sayuran dan buah gitu. Dok, kalau ini penasaran doang nih dok ya. Apakah hubungannya makanan yang kita makan, jenis-jenisnya, sama kesehatan jantung kita tuh gimana? Berkorelasinya tuh gimana dok? Oke. Itu jelas berhubungan karena penyakit jantung itu punya faktor resiko. Faktor resiko penyakit jantung itu ada darah tinggi, kolesterol tinggi, gula darah tinggi, dan juga merokok. Jadi jelas berhubungan karena kalau kita makan yang tinggi kolesterol, otomatis kolesterol kita bisa tinggi. Kalau kolesterol kita tinggi, itu bisa ada pembentukan plak kolesterol di pembuluh darah yang kita sebut dengan proses aterosklerosis. Kalau itu semakin lama semakin banyak, itu bisa mengakibatkan serangan jantung. Gitu. Gula darah tinggi jelas. Gula darah tinggi juga kan dari pola makan. Akhir-akhir ini kan kita banyak banget ya minuman dengan kadar gula yang sangat tinggi, sudah bertebaran di mana-mana kan bisa kita dapatkan dengan mudah gitu. Jadi sangat berkaitan kan pola hidup, cara makan kita dengan resiko penyakit jantung. Oke. Gitu. Oke. Dulu kita taunya kalau penyakit jantung tuh diderita sama orang-orang yang udah berumur. Tapi Nah. kenapa sekarang banyak anak muda yang kena penyakit jantung juga ya? Betul banget tuh, Dok. Iya ya. Kenapa tuh?
Jadi mungkin sekarang pola hidupnya udah beda sama dulu orang-orang tua kita dulu. Sekarang fast food ada di mana-mana. Ya. Fast food deep fried dong, artinya digoreng Ya. banyak ya kan. Dengan lemak jenuh dari minyak yang sudah digoreng berulang-ulang. Jadi kalau minyak udah digoreng berulang-ulang itu pasti akan meningkatkan kolesterol. Gitu. Yang kedua yang tadi makanan dengan kadar gula tinggi ada di mana-mana. Yang ketiga, sekarang teknologi udah canggih. Ya kan? Gampang pesennya ya dok ya. Makanan udah bener. tinggal datang aja ke depan kita. Kita nggak usah gerak. Kalau dulu kan mungkin masih ada usaha ya, mau jalan ke warung, mau jalan ke restoran. Ini kita tinggal pencet handphone, udah makanan datang. Akhirnya aktivitas fisik berkurang. Sedangkan aktivitas fisik itu sangat penting untuk juga menurunkan kadar kolesterol dan menjaga kesehatan jantung. Bener banget, ini Gitu. penting banget nih untuk sahabat eye care yang masih muda-muda, hati-hati jangan terjebak sama gaya hidup yang memudahkan kita ya dok ya. Betul. Tetap harus banyak olahraganya. Nah abis ini kita masih bakal ngobrol banyak lagi sama dokter Widi, gimana caranya kita makan enak tapi tetap punya jantung yang sehat, ya nggak dok? Betul banget. Oke, jangan kemana-mana, tetap di Metro Eye Care.